Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Vokalis Jatim, Saudara Muhammad Thayyib AS. Yang saya hormati Koordinator BPA 8 Pasuruan, Bapak Dian Yuda Ristianto STMT beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap narasumber dan moderator acara pada malam hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat ikut serta dalam acara Simposium Regional Vokalis Jatim 2021 dengan keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing, dengan harapan acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, di sini saya minta kepada seluruh hadirin agar kita sama-sama mendoakan untuk saudara kita yang ada di Lumajang. Semoga seluruh saudara kita yang ada di Lumajang diberikan keselamatan dan kesehatan. Doa dimulai. Selesai. Atas doanya dari peserta sekalian, saya ucapkan terima kasih. Yaitu awalnya kan dari anggota kami, Mas Farid Abian itu kan katanya dimintai bantuan untuk mengisi materi. Ya dari kita sekalian aja, kenapa nggak dari himanya sekalian kita jalin kerjasama dalam bentuk MOU. Ya yang awalnya rencananya juga kan gimana kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik gitu loh, antara Hima Fasa juga dari Galator UMS. Tapi kelihatannya dari Galator UMS kemarin diajak untuk meet up masih belum bisa gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Untuk di luar itu sendiri, tentunya kami yang merupakan pengurus himpunan mahasiswa menjadi fasilitator bagi anggota-anggota himpunan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Banyak kegiatan yang kami lakukan seperti kajian rutin mahasiswa, lalu ada juga pengamatan fenomena astronomi yang alhamdulillah pada kali ini kami sudah difasilitasi dengan observatorium kuasa itu di UNSA. Ya meski belum 100% kami yang menghandle, tapi sedikit banyak sudah membantu kegiatan-kegiatan kami dalam pengamatan, baik pengamatan awal bulan atau pengamatan astronomi. Juga kami sering membuat artikel-artikel di blog himpunan kami, untuk baik artikel-artikel berupa astronomi atau artikel-artikel lainnya. Di luar itu juga kami juga telah melakukan kegiatan-kegiatan dengan berkolaborasi, kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan organisasi luar kampus. Seperti yang kemarin itu baru saja gerhana bulan kemarin kami ke Bangkalan untuk berkolaborasi dengan Ponpes Nurul Khalil melakukan pengamatan gerhana di Bangkalan. Juga kita sharing mengenai gerhana baik dari aspek astronomi maupun dari fikihnya. Mungkin kurang lebih kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ketika pandemi seperti itu.
untuk mempersingkat waktu mungkin bisa dilanjut ke narasumber berikutnya. Ya, terima kasih banyak kepada Mas Yusam dari HMPIF Uinsah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Afan dari Kompas UIN Khas Jember. Dipersilakan kepada Mas Afan. Mas Afan. Itu, monggo. Sudah datang kok beliau. Baiklah, ini menunggu Mas Afan, kalau gitu langsung ke Mas Rasidan saja. Mas Rasidan dari Arya Wira Raja Astronomi Lumajang untuk memaparkan mengenai kegiatan yang telah dilakukan selama pandemi 2020 ini, 2021 ya, ke belakang sampai 2020. Monggo, Mas Rasidan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk dapat hadir di Vokalis Jatim Simposium Regional tahun ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidan Givari Ilmasya atau biasa dipanggil Rashidan. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Lumajang, kelas 12, dan saya berposisi sebagai koordinator di bidang penelitian dan perkembangan di area Wiraraja Astronomi. Untuk area Wiraraja Astronomi sendiri, kita mengalami banyak tantangan di masa pandemi. Di umur kita yang masih kurang dari 1 tahun, sudah dihadapkan dengan tantangan sebesar itu, dan tentunya menghambat banyak program-program dan rencana-rencana kami yang telah disusun. Namun lambat laun, kita sudah menyesuaikan, yakni kita mulai sharing-sharing secara online, melalui program-program seperti Kata Astro dan juga Nebula Card, di mana program Nebula Card ini kita membuat semacam kartu digital yang isinya tentang nebula-nebula yang ada di alam semesta ini. Namun ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, yakni penggunaan media sosial kita yang belum optimal. Selain itu, pandemi ini tidak menghambat kerjasama kita dengan komunitas astro lain di Lumajang, yakni terutama ketika masa normal. Contohnya saja di SMA saya sendiri, di SMA Negeri 2 Lumajang, yang eskul astronominya masih berfokus kepada teori, kita menghadirkan pelatihan kecil-kecilan bagi adik-adik pejuang USN astronomi tentang tata cara penggunaan teleskop refraktor dan deflektor. Selain itu, kita juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-formal, yakni Sekolah Alam Raya di Candipuro, yang sekarang sedang mengalami dampak dari erupsi Semeru. Ya, waktu itu kita melakukan pengamatan matahari bersama anak-anak tingkat sekolah dasar. Antusiasme mereka nggak terhambat karena pandemi. Terus untuk yang baru-baru ini, kita melakukan kegiatan pengukuran langit malam bersama 8 pasuruan di daerah Savana Padanwangi di pesisir selatan daerah Lumajang sepanjang Jalan Lintas Selatan. Waktu itu kita sampai di lokasi saat mulai hujan dan terus gerimis sampai jam 12 malam. Namun akhirnya sempat melakukan pengukuran langit hingga sampai jam 1 malam. Tentunya bagi area Wiraraja Astronomi sendiri, sejauh ini pandemi menghadirkan seri-seri tantangan tertentu, namun juga menghadirkan opportunity atau kesempatan-kesempatan baru bagi kita untuk saling bekerja sama dan berinovasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sangat bagus sekali. Terima kasih kepada Mas Rasidan telah memaparkan mengenai kegiatannya di area Wiraraja Astronomi. Selanjutnya, Mas Afan sudah hadir. Oke, terima kasih Mas Afan. Boleh dipaparkan Mas tentang kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman Kompas. Monggo. Ya, baik, terima kasih kepada dari Kompas sendiri, alhamdulillah sudah melakukan kegiatan untuk selama pandemi. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ahmad Afan Gafar, perwakilan dari Kompas. Saya di sini sebagai ketua Kompas. Di sini dari kegiatan Kompas sendiri, khususnya dari komunitas penjinak astronomi lebih fokus ke Malang. Cuma hal ini tidak tutup dari
kegiatan-kegiatan yang menjaga asrama. Yang sudah kami kerjakan dari komunitas pecinta astronomi Islam yaitu Kompas adalah beberapa kegiatan yang bersinergi dengan masyarakat. Salah satunya seperti halnya mengajarkan pemahaman kepada masyarakat bagaimana itu ilmu falak, pentingnya ilmu falak dan astronomi. Kalau yang astronomi ini kita sinergi dengan beberapa madrasah diniyah dan madrasah SMP dan SMA. Hal ini tidak luput peran dari beberapa teman-teman mahasiswa yang aktif di Kompas. Kemudian di lain juga kita mengadakan kegiatan pengamatan. Hal ini pengamatan tidak hanya dilakukan di internal Kompas saja, akan tetapi dilakukan bersama masyarakat sekitar. Mengingat pengetahuan mengenai ilmu astronomi beserta ilmu falak minim diketahui oleh masyarakat. Kemudian salah satunya yakni pembuatan waktu sholat beserta jadwal misalnya dan pembuatan waktu sholat awal bulan yang lainnya yang sudah kami kerjakan. Hal ini kita bersinergi dengan instansi pemerintahan seperti halnya Kemenakjiber. Jadi yang kami kerjakan dari Kompas ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersinergi. Mengingat memang agak sulit dari kami untuk mengerjakan secara individu. Yang selanjutnya yakni kegiatan diskusi. Diskusi ini mencakup yang pertama ilmu tentang ilmu falak dan ilmu astronomi hanya sepintas dasar-dasar sebelum menjurus ke lebih dalam. Hal ini bersinergi dengan beberapa mahasiswa di lintas kampus. Jadi tidak hanya di Kompas saja, di luar kampus juga kita bersinergi. Mungkin kegiatan yang secara offline yang kami kerjakan itu. Untuk yang secara virtual, alhamdulillah kita bersinergi dengan beberapa kampus lainnya di UNHAS sendiri, beserta komunitas-komunitas pencinta astronomi lainnya. Jadi lebih ke sini. Mungkin itu hanya saja yang bisa kami sampaikan untuk Kompas. Lebih simpelnya kami memberi pemahaman kepada pemahaman ilmu falak dan astronomi lebih ke sinergi. Untuk selebihnya itu kita ambil hikmahnya dari kegiatan tersebut untuk memperlancar kegiatan di saat pandemi. Sekian dari saya, perwakilan dari Kompas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparannya Mas Afan. Selanjutnya untuk Mas Rizky Pradana dari Surabaya Astronomy Club untuk berkenan memaparkan mengenai kegiatan dari Surabaya Astronomy Club selama pandemi ini. Monggo Mas Pradana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Surabaya Astronomy Club. Jadi Surabaya Astronomy Club itu ya sebuah klub astronomi lah dari Surabaya gitu ya. Kita punya panggilan khas Cak buat laki-laki, Ning buat perempuan gitu. Tapi sebenarnya panggilan itu kan fungsinya untuk merekatkan. Cuman karena pandemi ini kurang enak kalau jarak jauh gitu. Jadi biasanya kalau kita tahu kan kalau biasanya klub astronomi kalau kumpul kan berada di tempat yang ramai ya, misalkan alun-alun, balai kota, taman begitu. Nah, Surabaya Astronomy Club juga begitu. Saat itu biasanya di Surabaya, di Taman Apsari, dan yang paling akhir itu kita sering lari ke Taman Surabaya. Kita naruh teleskop, orang-orang lewat itu sudah tertarik sendiri. Nah, ini pandemi datang ini ya jadi tantangan dan hambatan sekali bagi kami sekaligus gitu. Tantangan karena SAC itu dituntut buat fleksibel, buat acara online gitu. Nah, hambatannya emang kadang pas kita bikin acara online itu ya mungkin yang datang nggak banyak karena memang mungkin lebih enak
lihat langsung gitu ya. Kalau selama pandemi ini kegiatan SAC memang benar-benar total dipadamkan gitu. Kita nggak bikin ketemuan offline daripada nanti digerebek dan bikin penyebaran virus tambah gila gitu. Jadi SAC itu waktu itu bikin pengamatan secara online itu yang dari kita sendiri. Dari kita sendiri itu ada Cakmat, Cangkruk Langamat, tapi yang kali ini itu karena disponsori sama virus corona, kita buatnya online. Yang pertama ada Supermoon, dan yang kedua itu Gerhana Bulan Total di bulan April dan di bulan Mei. Terus SAC juga ada kerjasama gitu dengan Himastron. Yang pertama itu kita jadi media partnernya acara Astara Ganesha, yang waktu itu temanya membawa tema Women in Space. Terus yang kedua itu ada tenar, teleskop keliling dan webinar. Itu perwakilan dari SAC diwakili oleh Cak Joshua Henderson, Cak Jo. Terus yang paling akhir ini SAC itu partisipasi di acaranya 70 tahun, kalau nggak salah 70 tahun pendidikan astronomi, acaranya ITB, astronomi ITB. Itu SAC dan vokalis Jatim itu kayak jadi presentator poster. Jadi cuman yang bedanya itu kita nggak presentasi langsung gitu secara offline, tapi kita pakai Gathertown gitu. Itu sih yang yang dilakukan SAC selama pandemi. Emang kebanyakan kita memang benar-benar nggak ketemu secara offline. Ketemunya memang lewat Zoom, lewat Gathertown, semacam itu. Ya, mungkin itu saja sih. Mungkin bisa yang lainnya. Makasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya dari Mas Atal Cak Dana ya. Selanjutnya yang belum itu Mbak Hanif dari Jemaah Astronomi Club untuk memaparkan kegiatannya di Jemaah Astronomi Club bersama rekan-rekan JOAC. Dipersilakan kepada Mbak Hanif. Monggo. Ya, dengar Mbak. Udah masuk belum? Masuk. Halo? Masuk. Iya, sudah masuk Mbak. Dengar. satu secara virtual. Yang pertama itu dulu pematerinya dari Mbak Ayu Dia, 8 Bandung. Terus kemudian disusul sama materi dari Mas Adit sebagai founder, dan untuk materinya itu mengenai pengolahan cipta Deep Sky astrofotografi. Jadi untuk Astro 101 ini tetap terlaksana di saat masa pandemi meskipun harus melalui virtual. Alhamdulillah. Terus untuk yang kedua itu ada lagi untuk Astro 101 dari pematerinya Mas Erwin. Itu juga terlaksana di tahun ini. Seperti itu. Jadi selain itu juga menjadi media partner di beberapa acara Ganesha juga, sama seperti SAC untuk kegiatan-kegiatan Jombang Astronomi seperti itu. Dan beberapa kali kolaborasi juga sih dengan beberapa teman-teman dari Jombang sendiri. Mungkin itu kegiatan secara kasar saat pandemi untuk Jombang Astronomi sendiri. Sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Mbak Hanif yang sudah berkenan untuk memaparkan mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh teman-teman JOAC. Sudah semuanya ya sepertinya. Dari semua panelis untuk berkenalan sekaligus menyampaikan garis besar dari kegiatan yang telah dilakukan selama pandemi ini. Kemudian
sudah disampaikan mengenai peluang-peluang kolaborasi yang mungkin sudah dilakukan ya, sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan kampus lain, tadi seperti Mas Afan, terus berkolaborasi dengan 8 Pasuruan, seperti Mas Rasidan dan kawan-kawan, kayak gitu. Mas Afan. Tadi Mas Yusam ya. Nah, terus begitu pula dengan instansi lain, kayak gitu, ataupun sesama komunitas, kayak gitu sudah dilakukan. Gitu. Jadi diharapkan pulang-pulang kolaborasi ini juga dapat menginspirasi kita semua, baik itu komunitas astronomi antar di sekolah, kemudian di perguruan tinggi maupun di wilayah, begitu. Tadi sempat disinggung ya, kalau boleh tahu tadi Mas Yusam tadi kampus yang mana ya Mas? Winsa. Kolaborasinya tadi. Tadi kampus. Winsa awalnya kan dari Galator Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah itu melaksanakan seminar yang materinya dari anggota himpunan kami. Nah kebetulan kami menawarkan kenapa nggak sekalian kita ajukan MOU untuk menjalin kerjasamanya. Mungkin kedepannya bisa dijalin kerjasama untuk kegiatan-kegiatan yang lebih menarik lagi. Baik, terima kasih Mas Yusam. Ya, alhamdulillah. Terus tadi Mbak Hanif sudah menyampaikan juga mengundang para ahli ya di bidangnya tentang astronomi untuk sebagai pemateri kayak gitu, itu juga termasuk bagian dari kolaborasi yang bagus. Selanjutnya ini ada suatu hal yang bagaimana sih yang dilakukan komunitas baik di perguruan tinggi, terus kan apalagi yang di perguruan tinggi itu calon-calon saintis untuk mengedukasi masyarakat, memasyarakatkan astronomi. Gimana caranya untuk mengembangkan astronomi yang dikemas bagaimana agar mudah diterima untuk masyarakat, bahwa untuk belajar mengenai astronomi, mengenalkan benda langit itu agar masyarakat lebih antusias kayak gitu. Nah, itu apa saja yang dilakukan oleh terutama Mbak Syabi dan kawan-kawan di Galator, kemudian untuk Mas Yusam di HMP IF Winsa, dan Mas Afan dari Kompas UIN Khas Jember, begitu. Bagaimana kayak trik-triknya, apa tipsnya kayak gitu untuk memasyarakatkan astronomi atau menyederhanakan astronomi supaya masyarakat lebih tertarik terhadap astronomi dan edukasinya. Begitu. Untuk mungkin secara bergantian saja ya, kepada Mbak Syabi dulu. Oke, untuk dari Galator sendiri sudah dijelaskan tadi, kami menggunakan metode dengan memaparkan artikel-artikel berita melalui akun Instagram Galator, dan melalui web kampus. Mungkin memang lingkupnya masih kecil ya, masih dalam lingkup teman-teman satu kampus kami. Cuman ya harapan kami besar agar ke depan penyebaran dari artikel berita tersebut bisa lebih luas lagi. Terus mengingat waktu itu kami juga pernah mengadakan pengamatan waktu gerhana bulan total bulan Mei tanggal 26, dan pada hari itu kami berhasil diliput oleh beberapa TV nasional, dan harapannya dengan fenomena tersebut Galator dapat berkontribusi kepada masyarakat, mengenalkan astronomi dengan cara yang menarik dan sederhana. Mungkin sebenarnya outputnya sudah bagus ya Mbak Syabi dan kawan-kawan untuk membuat artikel dan berita-berita ilmiah kepada masyarakat agar
dapat mengedukasi masyarakat melalui literasi, begitu ya Mbak Syafi. Ya, bisa untuk menginspirasi kita apa yang telah dilakukan oleh Mbak Syafi dan kawan-kawan di Kalator untuk mengembangkan sains atau astronomi itu bagi masyarakat kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi ilmu falaknya dari Mas Yusam ada itu ya tadi. Oh, saya tidak bisa ngirim share screen ya. Dari Mas Yusam. Baiklah, enggak apa-apa. Jadi saya mau menampilkan PowerPoint dari Mas Yusam mengenai foto-fotonya di kegiatan selama pandemi ini dari UINSA kayak gitu. Mungkin Cak Yip bisa membantu untuk menjadikan, karena itu hanya host ya. Cak Yip mungkin. Hostnya di Mbak Siva. Oh, hostnya di Mbak Siva. Enggak apa-apa. Enggak apa sambil nunggu. Oh, sudah. Enggak apa-apa, wes. Sambil nunggu. Dari Mas Yusam. Tadi sempat ada tips-tipsnya enggak Mas Yusam mungkin dan kawan-kawan yang selama ini selama pandemi untuk tetap bisa menarik minat masyarakat terhadap astronomi, karena kita akan mengenalkan sains kepada masyarakat. Itu gimana dari Mas Yusam dan kawan-kawan kan basicnya di kampus ya, begitu. Untuk mengenalkan masyarakat bagaimana Mas Yusam? Ya tentunya kami sebagai fasilitator ya, kami himpunan mahasiswa sebagai fasilitator untuk mahasiswa juga untuk masyarakat, yang mana kami coba memfasilitasi seperti pada kegiatan pengamatan gerhana matahari, gerhana bulan yang bulan Mei itu kami juga ikut turun andil melakukan pengamatan di daerah Kenjeran. Selanjutnya juga pada gerhana bulan yang kemarin kami ke Bangkalan, kita terjun ke Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan untuk menemani teman-teman santri di sana dalam melakukan pengamatan. Ya mungkin itu salah satu bentuk kontribusi kita di masyarakat, yang mana kita coba memperkenalkan bahwa ada hal yang menarik gitu loh di balik sebuah gerhana, yang mana mereka kan seringnya cuma melaksanakan sholat gerhana dan jarang melakukan pengamatan gitu. Kita juga coba ingin memperkenalkan bahwa selain sholat, kita juga bisa mengetahui gitu kebesaran yang diberikan Tuhan berupa gerhana itu seperti apa. Mungkin juga beberapa kegiatan yang lain yang berkaitan dengan 5 bidang kajian falak itu juga yang coba kita berikan. Baik. Terima kasih banyak atas paparannya Mas Yusam. Kalau ketertarikan dari mahasiswa ilmu falaknya sendiri, misalkan ada adik tingkat ataupun sebaya terhadap astronomi, bagaimana sejauh ini Mas Yusam? Ya, alhamdulillahnya juga di kampus kita sudah ada fasilitas berupa OASA itu ya, sehingga adik-adik tingkat atau mahasiswa-mahasiswa baru itu punya semangat lebih untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan astronomi. Ya, kegiatan astronomi juga kan terlihat kurang menarik apabila tanpa ada alat-alat tersebut seperti teleskop dan alat-alat lainnya. Lah, dengan bantuan adanya OASA itu tadi, kami terbantu sehingga mereka tertarik melihat adanya observatorium itu dan ikut ke kampus untuk mengikuti pengamatan.
rencananya kami juga ada sebuah rencana yang belum tersampaikan ya, yakni keinginan agar anggota-anggota himpunan kami bisa ikut berkontribusi di klub-klub astronomi di masing-masing daerah asal mereka. Karena sekarang juga kan masih pandemi, mereka kebanyakan masih berada di rumah. Lah, kami juga ingin mohon bantuan support dari klub-klub astronomi tingkat daerah untuk mensupport kami agar anggota-anggota himpunan kami bisa masuk dan bisa ikut memajukan kegiatan-kegiatan di tingkat daerah, di klub-klub tingkat daerah mereka. Ya, insya Allah. Ya, boleh didata mungkin nanti Mas kalau misalkan anggotanya dari daerah mana gitu supaya nanti teman-teman di sini bisa mengetahui. Ada silaturahmi. Terima kasih banyak Mas Isam. Selanjutnya kepada Mas Afan ya. Mas Afan tadi dari UIN Jember. Bagaimana nih Mas Afan dan teman-teman tipsnya untuk bisa tetap mengembangkan ataupun eksis di masa pandemi ini kayak gitu. Jadi berbasis kampus kan ini bisa sosialisasi kepada di kampusnya sendiri atau untuk mahasiswa ataupun bersama masyarakat. Adakah bagaimana sih caranya biar masyarakat tetap bisa mendapatkan edukasi astronomi atau sains kayak gitu? Ya, Mas Afan. Ya. Jadi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kompas, di sini yang pertama khususnya yang di kalangan mahasiswa, alhamdulillah di sini Kompas hanya belum terbentuk sebuah program studi jurusan, akan tetapi Kompas berdiri di bawah naungannya Laboratorium Falak Fakultas Syariah. Jadi masih belum bentuk prodi, masih bentuk komunitas. Nah, dari sementara dari teman-teman Kompas untuk mengadakan kegiatan khususnya untuk dikenal di kalangan mahasiswa dan bagaimana teman-teman mahasiswa itu minat. Yang pertama kita mengenalkan terlebih dahulu bagaimana sih Kompas itu, apa saja bergeraknya Kompas, kemudian input, proses dan outputnya seperti apa. Nah, hal ini kami sampaikan melalui hasil-hasil karya yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Kompas. Salah satunya adalah waktu sholat serta jadwal imsakiyah. Waktu sholat dan jadwal imsakiyah ini kami hasilkan murni dari perhitungan teman-teman. Di situ kami juga melampirkan di jadwal imsakiyah itu beberapa agenda foto atau beberapa kegiatan kami. Nah, jadwal imsakiyah ini atau waktu sholat setiap kami mau melakukan kegiatan, di situ tertera bagaimana Kompas bisa membuat seperti ini. Nah, di situ kita sebarluaskan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya yang pertama di kelas, di semua fakultas, kemudian di semua HMJ atau HMPS, kemudian kami sebarkan di beberapa kampus beserta kos-kos dan kontrakan teman-teman. Nah, di situ kami sebarkan luaskan, kemudian kami kasih keterangan bahwasannya hasil yang sudah dikerjakan ini tidak luput dari tidak luput dari beberapa proses atau kegiatan yang dilakukan di Kompas. Jadi penyebaran untuk memberitahukan kepada mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian yang paling utama yang kami sosialisasikan yakni mengenai tentang alat. Karena teman-teman dari mahasiswa yang pertama pasti yang ditanyakan alat. Bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana kita untuk memberikan pemahaman untuk mengamati beberapa fenomena. Itu untuk yang kalangan mahasiswa. Kemudian hal ini tidak luput untuk kita mengkaitkan atau mengajak teman-teman selainnya
internal Kompas, yakni eksternal Kompas, untuk ikut kontribusi berpartisipasi dalam kegiatan. Hal ini otomatis memberikan dampak positif, memberikan dampak minat yang tinggi terhadap teman-teman mahasiswa, sehingga kegiatan Kompas ini tidak sia-sia. Akan tetapi yang perlu dibenahi dari kegiatan ini, yang pertama, kita bentuk kesulitan dan kekompakan dari internal Kompas itu sendiri. Ketika teman-teman Kompas sudah paham, kemudian komunitas itu internalnya sudah sehat, maka kita memberikan edukasi terhadap kalangan mahasiswa itu gampang untuk diserap dan dicerna. Itu beberapa mengenai trik kita memberikan pengenalan dan pemahaman terhadap kalangan mahasiswa. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat. Dalam hal ini kita juga konteksnya beda, objeknya beda, otomatis strategi yang kita terapkan berbeda. Yang pertama, sama dengan yang poin pertama tadi, kita sebarluaskan jadwal himsakiyah berserta waktu sholat. Di situ ketika kita memberikan suatu hasil karya di berbagai masjid-masjid di sekitar kampus, kemudian di kos-kos dan lain sebagainya, kita memberikan pemahaman. Kita dari komunitas Kompas mau memberikan suatu hasil karya ini nanti bisa dipelajari, kan diberi beberapa pemahaman kepada masyarakat. Dalam artian kita tidak hanya memberi saja, akan tetapi memberi pemahaman kepada beberapa objek yang kita targetkan. Contohnya tadi masjid, ke rumah-rumah, ke musola, dan ke beberapa lembaga-lembaga yang bersangkutan di sekitar kampus. Itu yang di kalangan masyarakat. Nah, dalam hal ini kita juga langsung menghubungi takmir, kalau masjid takmir. Nah, di situ nanti ada tindak lanjut, entah teman-teman dari yang sudah menyebarkan luaskan tentang belangko hasil karya itu, kita tanyakan mereka mau butuh edukasi apa mengenai tentang ilmu falak dan astronomi. Contohnya tentang pengukuran arah kiblat. Nah, dari situ kita memberi pemahaman. Tidak juga ilmu falak, ilmu astronomi juga kita beri pemahaman. Nanti kalau misal ada kegiatan seperti fenomena, kita ajak, kita hubungi bagaimana minat dari lembaga, kemudian dari masjid dan musola. Dari situ cara kita untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Setelah proses dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, otomatis ada tindak lanjut bagaimana output yang sudah diperoleh. Nah, outputnya ini kita sudah berhasil menggaitkan beberapa kayak lembaga seperti Madrasah Diniyah, kemudian MI dan SMP itu menghubungi kita untuk memberikan pemahaman kepada kalangan siswa. Itu outputnya dari hasil penyebaran itu. Alhasil daya ketertarikan dari masyarakat semakin meningkat ketika kita terjun langsung ke lembaga-lembaga. Mengingat kalau kita terjun langsung hanya di tempat kerumunan itu kurang efektif. Alhasil yang kita sampaikan sia-sia. Kalau misal kita secara formal, otomatis mereka akan ada ketertarikan. Nah, setelahnya itu baru kita ajak secara alam. Setelah secara formal di dalam ruangan, baru kita ajak secara istilahnya itu tadabbur alam itu di tempat lapang. Nah, dari situ mereka akan lebih mengenal, akan mempelajari bagaimana cara melihat bulan, kemudian pemahaman tentang gerhana dan lain sebagainya di kalangan masyarakat. Dan hal ini juga memberi dampak positif bagi kampus kita. Mengapa? Ini termasuk hikmah lil ummah, jadi hikmah kepada masyarakat. Mereka akan meminta lagi jadwal sholatnya give up sudah ada, jadwal sakiyahnya sudah ada. Kapan ada lagi Kompas mengajar, Kompas mengerti? Pasti mereka itu menanyakan.
Alhasil kegiatan yang sudah kita kerjakan tidak luput dari sinergi dari beberapa lembaga. Jadi kalau dari kita sendiri mungkin sinerginya kepada yayasan atau kepada takmir masjid yang bersangkutan. Nah, setelah kegiatan ini sudah dilakukan, alhasil ada evaluasi lanjutan. Nah, untuk kegiatan lanjutannya seperti halnya sinergi dengan komunitas astronomi dan instansi pemerintahan itu sudah dilakukan, ya otomatis ini berjangka panjang. Yang pertama, kita silaturahmi. Kita minta apa sih yang cocok untuk kegiatan komunitas kita astronomi khususnya di kampus. Nah, dari situ kita diberi saran kalau dari instansi pemerintahan Kemenak, kalau semisal dari komunitas itu yang kemarin yang sudah kita sinergi itu dari komunitas kabar astronomi. Kalau yang dari kampus itu yang sudah kita sinergikan yakni HMJ UIN Wali Songo. Nah, dari situ ada beberapa masukan kami tampung. Nah, untuk tindak lanjutnya ini nanti berkepanjangan ketika kita mau mengadakan kegiatan lagi. Jadi komunikasi itu tetap lanjut, kegiatan sinergi, jadi tidak putus di situ saja. Itu yang menjalin mengapa kegiatan kami selalu berkesinambungan. Cuma ada catatan penting dalam kegiatan kami ini. Yang penting yakni mengenai tentang pengenalan secara internal baik dari kita maupun dari lembaga yang kita sinergikan. Jadi saling mengenalkan. Kalau hanya sebatas sinergi saja kurang. Jadi kita lebih mendalam bagaimana kegiatan mereka dan kegiatan kita. Nanti tindak lanjutnya yakni webinar. Habis kajian, diskusi, nanti tindak lanjutnya webinar. Habis webinar otomatis nanti silaturahmi secara offline. Gitu. Kalau dari kita sinerginya selain komunitas, kemudian kampus, juga kita sinergi kepada ormas. Kemarin yang sudah kita sinergi itu mungkin kita delegasi kepada PWNU, yakni mengenai perhitungan waktu sholat berbasis metode Al-Azhar. Itu juga kita sudah menjadi silaturahmi, mungkin itu tindak lanjutnya nanti berkepanjangan. Jadi lebih ke saling mengenal antara internal dari kita, kemudian dari internal lembaga yang kita ajak itu yang menjadi salah satu yang selalu eksis dari Kompas sehingga tidak putus untuk mengadakan kegiatan. Mungkin itu saja beberapa tentang strategi dan pemahaman edukasi kepada kalangan mahasiswa dan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Afan atas pemaparannya. Tadi banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kompas. Begitu pula dengan kerjasamanya, kolaborasinya dengan berbagai instansi maupun di bidang instansi pendidikan ya, terutama tadi madrasah kayak gitu. Selanjutnya untuk Mas Rasyidan dari Arya Wira Raja Astronomi Lumajang untuk menyampaikan bagaimana sih kayak tipsnya teman-teman dari Arya Wira Raja Astronomi untuk tetap mengembangkan sains atau astronomi pada masyarakat kayak gitu di masa pandemi ini ya terutama. Silakan Mas. Ya, terima kasih untuk tips dari kami. Mungkin ya sering-sering untuk mengadakan sesi brainstorming di mana kita mencurahkan apapun yang ada di pikiran kita waktu itu dan nanti kesimpulannya ditulis di Word atau di lembar kertas. Terus nanti kalau ada waktu atau apa kita ulas kembali tentang kira-kira ini bagaimana, kira-kira cocok apa enggak kalau dijadikan event dan lain sebagainya. Terus selain itu kita melakukan evaluasi terhadap event-event lama tentang apa saja kekurangannya di event-event tersebut dan mungkin bagaimana langkah kita mengadaptasikannya untuk di era pandemi ini. Kemudian yang selanjutnya kita mulai dulu sudah ingin berusaha menggandeng
dari pihak Pemkab atau dari pihak pemerintah untuk turut serta mengadakan event-event astro. Namun sejauh ini kesuksesannya masih dibilang kurang berhasil di situ. Mungkin untuk waktu-waktu yang akan datang kita bisa untuk mengadakan event astro bareng bersama pemerintah gitu. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu sering-sering berkomunikasi tentang dunia-dunia astro yang terjadi di sekitar kita, tentang event-event apa, tentang kejadian-kejadian apa, program-program yang uh, disusun oleh komunitas astro lain gitu untuk mencari inspirasi dan juga terus berkembang dan berinovasi di era pandemi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Mas Rasidan sudah memberikan tips-tips ya. Tambahkan Dari saya Mas Ben dari Arya Raja Astronomi. Oh iya, monggo Mas Ben. Matur nuwun untuk waktunya. Sebenarnya tadi kan sudah diulas untuk dari Mas Rasidan bahwasanya kita mencoba untuk menggandeng atau menggait dari pihak Pemkab, dan alhamdulillah untuk gagasan tersebut sudah ada timbal balik yang positif dari pihak Pemkab, bahwasanya insya Allah kalau habis bencana hari ini yang bisa dibilang erupsi Gunung Semeru, apabila tidak ada halangan, insya Allah pada tanggal 12 Desember besok kita bekerja sama dengan salah satu kayak rekanan dari Wakil Bupati Lumajang. Kita akan mengadakan sebuah observasi di bumi perkemahan Gelaga Harum Senduro. Seperti itu. Jadi di situ nanti kita berkumpul dengan adik-adik sekitaran Senduro atau di wilayah Lumajang. Nanti di situ kita mengadakan sebuah kayak penyampaian materi tentang cara penggunaan teleskop dan apa itu sebenarnya matahari. Itu kan nanti kita kan observasinya tuh di matahari seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah ada timbal balik dari pihak dari Pemkab nanti di acara tersebut. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Untuk timbal baliknya, alhamdulillah sudah ada timbal balik positif dari Pemkab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti sudah ada terjalin kerjasama ya antar teman-teman dari Arya Wiraraja Astronomi dengan Pemkab Lumajang. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar nanti kegiatan tanggal 12 Desembernya untuk mengedukasi masyarakat, terutama untuk tadi yang anak-anak kecil di sana ya gitu. Selanjutnya untuk Mas ya atau Cak Pradana ya dari Surabaya Astronomy Club, monggo untuk menyampaikan gimana sih kayak tipsnya Mas Cak dari itu, bagaimana dari SAC untuk tetap bisa eksis dan mengembangkan astronomi ini meskipun di kala pandemi kayak gitu. Jadi mungkin ada kiat-kiat dari Surabaya Astronomy Club. Monggo, Cak Dana. Jadi bisa diulangi lagi nggak tadi? Itu kayak kan sekarang masa pandemi, jadi mungkin ada gimana usaha untuk kiat-kiat untuk tetap mengembangkan sains atau astronomi untuk masyarakat kayak gitu meskipun di kala pandemi kayak gini. Jadi strategi-strateginya mungkin gitu. Kita kalau di SAT sendiri sih kita nggak bisa pakai strategi lama, pasang teleskop di alun-alun di tempat umum gitu kan. Kita rencana ke depannya itu SAC itu biar bisa mengedukasi masyarakat. Jadi yang sebelumnya edukasinya secara langsung, ada masyarakat datang bertanya-tanya, kita beredukasi, itu pengennya itu kita sebarkan lewat Instagram, lewat Facebook fanpage itu. Contoh besar kami itu seperti yang biasanya dilakukan teman-teman dari ITS Astronomy Club. IAC kan, IAC itu sering buat fun fact, membuat infografis seperti itu, kayak gitu. Juga ya, kalau misalkan
strategi lain sih biasanya itu mungkin harusnya itu mungkin kalau kita buat kegiatan itu apa ya istilahnya nyocokno atau mencocokkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Misalkan kalau nggak salah hari ini tuh pas gerhana matahari gitu, tapi kita nggak dapet kan, dapetnya kalau nggak salah di daerah Pasifik, daerah ya di daerah Pasifik kayak gitu sih, setahu saya kayak gitu-gitu. Biasanya itu ada yang bahas, terus mungkin ada fenomena kan fenomena bulan purnama kalau di Eropa kan Eropa itu kan aneh-aneh ya, ada blue moon, ada super moon, ada pink moon dan sebagainya itu biasanya dibahas juga kayak gitu ya. Mungkin rencana kedepannya SAC itu pengennya bisa mengedukasi seperti yang dilakukan sama IAC kayak gitu sih. Itu sih dari saya. Berarti ada kesamaan program mungkin ya Cak, dengan IAC, antara SAC dan IAC. Sebenarnya lebih ke kita meniru apa yang sudah dilakukan lebih dulu dari teman-teman IAC gitu. Mengadopsi begitu ya. Apa asalkan itu bagus, kenapa tidak gitu. Terima kasih banyak Cak Dana. Nah, terus ke Mbak Hanif dari Jombang Astronomy Club. Bagaimana ini Mbak Hanif dari teman-teman Jombang Astronomy Club untuk tetap bisa mengenalkan, mengedukasi masyarakat mengenai sains dan astronomi gitu di masyarakat? Adakah tips khusus mungkin dari Jombang Astronomy Club atau strategi biar bisa dekat dengan masyarakat? Monggo, Mbak Hanif. Sebenarnya sih kalau dengan masyarakatnya sendiri itu memang harus langsung terjun ke lapangan ya. Ya kayak yang tahun-tahun kemarin langsung pasang teleskop di alun-alun ataupun di beberapa tempat. Tapi untuk sekarang ini mungkin mengedukasinya di beberapa tempat yang mungkin nggak terjangkau sama itu apa Satpol PP. Karena kan sekarang kan kalau berkerumun sedikit kan kadang Satpol PP datang dan sebagainya. Dan itu biasanya kalau dari Jombang Astronomi sendiri itu ngajak kolaborasi dengan beberapa kayak rumah baca ataupun Rudeka, tempat teman-teman nongkrong. Jadi dari situlah meskipun memang bukan masyarakat umum, lebih pada kayak masih anak-anak SMA atau SMP yang nongkrong, setidaknya Jombang Astronomi masih bisa mengedukasi teman-teman di Jombang sendiri. Ya kolaborasi itu tadi, lewat kolaborasi kadang diajak lihat bintang ataupun bulan. Meskipun nggak pada event-event tertentu ya, pada saat adanya fenomena gerhana atau apapun. Jadi sefleksibel mungkin kalau memang memungkinkan waktunya langsung kolaborasi. Kalau dari Jombang Astronomi seperti itu. Berarti kalau misalkan Itu melihat cuaca cerah itu langsung ya Mbak Hanif dan kawan-kawan bisa langsung kondisional ngamat gitu mungkin. Iya. Di Jombang sering cerah. Iya, sering cerah Mbak Hanif langitnya. Akhir-akhir ini enggak ya. Iya. Akhir-akhir ini mendung. Iya, karena sudah musim penghujan juga. Iya. Sudah sangat bagus sekali. Tips-tips dari Mas Mbaknya mengenai strategi ataupun kiat-kiat untuk tetap bisa eksis mengembangkan sains dan astronomi di kalangan masyarakat maupun di perguruan tinggi ataupun di instansi pendidikan kayak gitu. Jadi sudah banyak, sudah bagus-bagus, sangat bagus-bagus sekali dari tipsnya Mas Mbaknya. Selanjutnya ini ada kerjasama kan ya tadi Mbak Mas sudah menyampaikan mengenai kerjasama kolaborasi yang sudah terjalin dengan institusi maupun dengan ahli kayak gitu. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk lebih mengembangkan kerjasama tersebut, utamanya di masa pandemi kayak gitu? Mungkin dari Mbak Syabi
Kalator kayak gitu kan bisa di list komunitas atau instansi apa saja yang sudah bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kalator, dan bagaimana usaha ataupun upayanya untuk tetap bisa menjaga kolaborasi tersebut, kayak gitu. Dan kerjasama itu terus berkelanjutan, jadi utamanya untuk mengedukasi masyarakat lagi ya, kembali ke seperti itu tadi. Untuk Mbak Seabi dari Kalator, bagaimana mungkin yang tadi bisa disebutkan kembali satu persatu detailnya, kerjasama dengan siapa ataupun dengan instansi apa, bagaimana caranya ini loh kalau menghubungi ahli ini ataupun komunitas ini kayak gitu, dan gimana caranya biar tetap terjalin kolaborasi itu dengan baik sampai nanti meskipun pandemi sudah selesai kayak gitu, jadi tetap kolaborasi tetap bisa dijalankan gitu. Dari Mbak Syabi dulu, nanti dilanjutkan oleh Mbak yang lain kayak gitu. Monggo Mbak Syabi. Ya, untuk kolaborasi atau semacam MOU tadi yang sudah disebutkan Mas Hisam, kami dari pihak Kalator, jadi sejarahnya tuh begini, Kalator sudah tercipta sekitar 4 atau 5 tahun lalu. Nah, tapi sempat off lama karena memang tidak ada yang mengurus, dan baru aktif lagi di angkatan saya. Jadi makanya untuk jalinan kolaborasi antar komunitas atau organisasi astronomi, kami baru menjalin dengan Hima Ilmu Falak Winsa itu tadi. Dan untuk kedepannya, supaya jalinan kolaborasi ini dapat berjalan terus dan berkembang, mungkin kami berencana untuk mengkader mahasiswa baru, mendidik mereka agar dapat tahu bagaimana caranya menjalin hubungan dengan organisasi atau komunitas astronomi lainnya. Mungkin itu cukup saja dari moderator. Siap Mbak Syafi, terima kasih banyak. Jadi semoga nanti pengkaderannya dari Kalator, dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya berjalan dengan baik, sehingga bisa melanjutkan tujuan-tujuan dari Kalator, cita-cita Kalator untuk tetap bisa memajukan Kalator untuk mengedukasi masyarakat di bidang sains dan astronominya. Semoga nanti ada kabar baru, kabar terbaik dari Kalator untuk bisa tetap bangkit kembali ya Mbak, gitu, untuk tetap mempertahankan Kalator di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Terima kasih banyak Mbak Syafi. Selanjutnya untuk Mas Yusam, bagaimana ini Mas Yusam? Dari himpunan teman-teman himpunan mahasiswa Ilmu Falak Winsa untuk menjaga kolaborasi yang sudah. Tadi apa saja Mas Yusam kolaborasinya? Ya, sebelumnya mungkin saya sampaikan rasa hormat juga rasa bangga kepada teman-teman klub astronomi di tingkat universitas ya. Tentunya tidak mudah seperti yang disampaikan dari Kalator tadi. Ya, mungkin dari kami, apabila kami dari internal itu pun masih banyak masalah, masih banyak crash dan lain-lain. Apalagi dari klub astronomi yang itu merupakan organisasi di luar internal kampus gitu. Mesti struggle-nya lebih kuat lagi gitu. Pertama-tama kami menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada mereka. Ya, untuk kegiatan, untuk kolaborasi kami sendiri, di awal-awal dulu, awal-awal bulan Juni, sekitaran tanggal 12 Juni, kita sudah melakukan ikut kunjungan Astrocamp di Ngawi. Saat itu Ngawi Astronomy Club juga Warkop Malang dan juga Lapan Pasuruan, ya itu mengadakan kegiatan seperti pengamatan gitu, juga ngecamp di daerah Ngawi. Kebetulan kami berkesempatan ikut hadir pada kegiatan itu.
Mungkin kedepannya kalau ada kegiatan-kegiatan lain dari Klub Astronomi di tingkat daerah, apabila anggota-anggota kami di daerah-daerah tersebut juga bisa ikut berkontribusi, kami sangat mendukung atas kegiatan-kegiatan seperti itu. Juga kolaborasi-kolaborasi tentunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, kalau ada event-event astronomi, tentunya kita kan sering menunggu event seperti adanya gerhana, adanya awal akhir bulan gitu. Kami sering terus menjalin kerjasama seperti pada organisasi seperti di itu ya di Madura tadi kami diundang untuk berkontribusi untuk menjelaskan mengenai gerhana dari aspek astronomi itu seperti apa gitu. Dan kami juga menggali informasi mengenai gerhana dari aspek agama yang lebih dalam mengenai kitab-kitab yang membahas tentang gerhana itu seperti apa gitu. Ya tentunya ketika awal dan akhir bulan juga ketika ada Ru'yatul Hilal, anggota-anggota himpunan kami juga selain melakukan pengamatan di OASA UINSA juga sering ikut di balai-balai ru'yat yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur. Tentunya mungkin kolaborasi-kolaborasi yang sering kami lakukan seperti itu. Kolaborasinya berarti itu banyak tingkatan kan Mas ya, supaya tahu kok, oh dulu itu kakak tingkat kolaborasi dengan ini kayak gitu, dan adik tingkat tahu seterusnya begitu tahu gitu Mas, biar tetap terjaga kolaborasinya. Dulu kakak tingkat pernah berkolaborasi dengan ini, adik tingkat juga mungkin ikut ataupun menambah kolaborasi WINSA dengan instansi tertentu begitu. Lah itu juga mungkin seperti hal yang menyebabkan kami mengajukan MOU secara tertulis kepada Galater itu ya salah satunya seperti itu agar nantinya dalam kontrak MOU itu kan tertulis gitu, meski tertulis cuma 1 periode, tapi kami berharapnya pada periode-periode berikutnya antara kami dan Galater terus menjalin kerjasama, dan mungkin kedepannya pada klub-klub astronomi lain kami akan mengajukan hal-hal yang serupa itu. Baik, terima kasih Mas Husam atas pemaparannya dari mengenai kolaborasi yang akan terus dijalankan ya oleh teman-teman dari WINSA, HMP Ilmu Falak. Kemudian kepada Mas Afan ini dari Kompas. Bagaimana nih Mas Afan untuk tetap bisa kolaborasi yang sudah bagus, yang sudah banyak tadi itu tetap terjaga kayak gitu, pandemi maupun tidak pandemi sampai seterusnya kayak gitu. Bagaimana cara tetap kolaborasi itu berkesinambungan kepada penerus dari Kompas? Adakah yang sudah direncanakan mungkin dari teman-teman Kompas? Monggo Mas Afan. Ya baik, terima kasih Mbak Umaroh. Jadi terkait dengan bagaimana untuk menjaga mengenai tentang kolaborasi atau sinergi yang sudah terjalin untuk tetap berkelanjutan dan berjangka panjang. Yang pertama, kita tidak luput dari komunikasi ya. Komunikasi ini bukan hanya kita di saat membutuhkan saja, cuma dalam hal lain kita perlu bagaimana sistem dari komunitas kita itu bisa terjaga. Yang pastinya kita sering-sering untuk meminta saran kepada lembaga-lembaga yang sudah kita sinergi. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk berkelanjutan yang selanjutnya yakni kita silaturahmi bukan hanya silaturahmi biasa, akan tetapi silaturahmi ini baik secara offline maupun online nanti bisa dibuat seperti dari lembaga yang kita ajak sinergi, bisa jadi
narasumber atau kita yang berkunjung ke sana, itu kita ajak adik-adik junior dari Kompas sendiri untuk tahu ini loh yang sudah kita lakukan sebelumnya kegiatan dari Kompas. Itu yang terpenting untuk menjaga bagaimana kegiatan sinergi ini tetap berlanjut untuk generasi estafet komunitas selanjutnya. Nah, kemudian tidak lain juga kita menawarkan beberapa apa yang kita sudah kerjakan. Contohnya tadi seperti halnya kalau semisal bulan-bulan besar ya Ru'yatul Hilal, yaitu kita juga minta saran, kemudian minta pendapat bagaimana terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian seperti halnya kayak Kompas Mengabdi, itu juga kita minta saran kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Paling tidak mereka-mereka yang sudah kita sinergikan dan saling bereksistensi untuk menjaga kegiatan astronomi tetap berjalan, yaitu tadi tetap memberikan saling support, entah kita dalam keadaan masih masih di bawah maupun kita masih keadaan sukses atau berjalan dengan lancar kegiatan. Jadi tidak luput dari komunikasi sebenarnya sih. Cuma hal ini komunikasi itu diimbangi dengan edukasi atau pemaparan atau diskusi-diskusi mengenai astronomi, biar tidak melulu kita tidak sia-sia mengenai tentang komunikasi yang kita sudah jalin lama. Nah, kemudian selanjutnya kita memperkenalkan beberapa kegiatan dari kegiatan kita maupun kegiatan lembaga yang sudah kita sinergikan. Ya, contoh, Kompas biasanya mengadakan kegiatan kayak rekrutmen anggota baru, kemudian dari lembaga lain rekrutmen anggota baru. Ya, kita juga saling mengundang. Dari lembaga sana kita undang, dari kita juga diundang. Otomatis ketika sudah saling mengundang, komunikasi itu tetap berlanjut. Jadi hasil dari yang sudah kita kerjakan ini, kita lebih mudah untuk mengajak kolaborasi lagi. Gitu. Cuma dari kolaborasi ini pastinya ada nilai-nilai plus tersendiri yang perlu kita catat. Kalau sisi negatifnya mungkin banyak, juga yang kita ambil dari sisi positifnya saja. Itu yang menjadi mengapa kegiatan dari Kompas itu tetap berjalan lancar. Hal ini juga tidak luput dari peran pembina. Jadi di Kompas sendiri ada namanya pembina. Pembina ini bagaimana anggota Kompas itu bisa selalu giat dan selalu semangat. Soalnya penanggung jawab dari komunitas Kompas ini yakni dekan atau pimpinan dari kampus fakultas. Itu yang selalu menjadi support motivasi mengapa kita selalu bisa menjadi silaturahmi terjaga dan bisa berikan kegiatan baik di kalangan mahasiswa maupun dari masyarakat untuk tetap berlanjut. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Afan sudah berkenan untuk menyampaikan mengenai rencana ke depan agar kolaborasi teman-teman Kompas bisa tetap berkelanjutan dengan instansi ataupun institusi yang sudah bekerja sama dari sekarang sampai nanti. Untuk Mas Rasidan dari Arya Wira Raja Astronomi, bagaimana Mas? Apakah ada hal ataupun ya strategi kayak supaya kerjasama yang sudah terjalin sekarang itu tetap terjaga, bahkan nanti mungkin ada rencana nambah kayak gitu dan komunitas astronomi atau instansi? Mas Rasidan dari Arya Wira Raja, monggo. Ya, sebelumnya mohon maaf ini kameranya lagi error. Ya, untuk strategi kita untuk menjalin kerjasama ya,
tadi. Eh, Mungkin dari area Wiraja Astronomi sendiri cukup dengan sering-sering menjalin komunikasi, juga sharing-sharing tentang apa saja yang ingin dilakukan, apa saja yang telah tercapai, dan apa saja yang belum tercapai, untuk nanti sama-sama membentuk suatu program atau acara yang dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, baik bagi kita sendiri ataupun masyarakat yang lebih luas. Baik, Mas Untuk- Rajidan. Oh ya, ada lagi? Sudah cukup. Oh iya, berarti komunikasi memang sangat penting ya. Begitu pula dikatakan oleh Mbak Syafi, Dikelator maupun Mas Yusam dan Mas Afan. Itu pula dengan Mas Rasidan tadi, komunikasi antar anggota itu penting. Sebenarnya dari Cak Dana, bagaimana Cak Dana? Apakah dari Surabaya Astronomy Club, gimana cara tetap mempertahankan kolaborasi yang sudah terjalin antar teman-teman Surabaya Astronomy Club dengan instansi gitu, ataupun dengan komunitas lain, biar tetap terjalin, dan gimana cara biar tetap berkelanjutan gitu kolaborasinya? Monggo, Cak Dana. Oke. Jadi cara untuk melanjutkan kolaborasi ya saya sepakat dengan teman-teman tadi, intinya ada di komunikasi gitu. Tapi yang lebih lanjut itu sebenarnya ya kita buat acara bareng juga, karena memang apa ya, dulu itu sering sekali itu SAC itu dengan teman-teman dari Galator, dengan IAC, teman-teman dari Novalac Winsa juga itu kolaborasi bareng gitu. Cuman karena sejak pandemi datang itu mungkin komunikasi yang sebelumnya itu langsung tatap muka itu kan jadinya lewat Zoom, lewat apa, mungkin agak tercerai-berai gitu. Ya harapan saya sih, dan nanti ke depannya saya juga pengen teman-teman di Surabaya itu juga saling dekat dulu, karena kok makin lama kok karena pandemi kok kerasa jauh sih menurut saya. Jadi mungkin ke depannya yang dari Surabaya bisa kolaborasi bareng. Itu aja sih kayaknya. Ya, amin. Terima kasih banyak Cak Dana dari Surabaya Astronomy Club. Memang komunikasi sangat penting ya. Semoga nanti pandemi ini segera berakhir sehingga Surabaya Astronomy Club bisa bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan komunitas astronomi di tingkat perguruan tinggi ya, karena di Surabaya banyak perguruan tinggi juga. Gitu, Surabaya Astronomy Club bisa bekerja sama kembali. Jadi untuk sementara ini mungkin secara virtual dulu. Dilanjut kepada Mbak Hanif untuk menyampaikan bagaimana tipsnya dari teman-teman JOAC, Jombang Astronomy Club, untuk menjaga kolaborasi yang sudah pernah dilakukan ya selama pandemi ini agar tetap berkelanjutan nanti, baik setelah pandemi selesai pun tetap bisa berjalan dengan baik. Monggo Mbak Hanif. Ya, untuk dari Jombang Astronomi berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi yang baik bersama teman-teman yang sudah pernah berkolaborasi, dan tetap seperti yang dikatakan sama teman-teman SAC maupun yang lainnya, bahwa komunikasi itu memang penting. Jadi mungkin silaturahminya kalau nggak langsung ketemu ya pasti kayak ngajak ngobrol lah, entah lewat WhatsApp, entah kumpul secara tidak langsung atau bagaimana. Itu yang terpenting berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi yang dengan baik dengan teman-teman yang pernah berkolaborasi dengan Jombang Astronomi, sehingga itu nanti semoga bisa, jika pandemi ini sudah benar-benar mereda, kita tetap bisa berkolaborasi dengan sangat indah. Gitu. Amin, amin. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Mbak Hanif sudah menyampaikan tipsnya supaya kolaborasi yang sudah terjalin antar teman-teman JOAC dengan komunitas-komunitas lain. Oh iya, tadi
Sudah disampaikan bahwa kolaborasi Mbak Hanif juga dengan ahli-ahli astronomi ya, Mbak Hanif, sama Mas Adit ya, sebagai pemateri, sama satunya Mbak, yang dari Bandung tadi siapa Mbak? Mbak Ayu dia. Ya. Nah itu bagaimana Mbak, kayak Iya. biar bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau, meminta tolong beliau untuk menjadi pemateri. Iya. Iya. Ya tetap meminta tolong ke mereka. Sebelum melaksanakan pun, kalau saya selalu konsultasi dulu ke Mas Adit selaku founder dari Gembang Astronomi. Gitu. Siap Mbak. Sudah. Sekarang, terima kasih Mbak Hanif. Ada sesi tanya jawab dari simposium ini. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir berkenan ingin bertanya kepada para panelis untuk Mbak Hanif, JWAC, kemudian Mas Afan dari Kompas Jember, terus Mas Yusam dari UINSA, Himpunan Mahasiswa Ilmu Falak, terus dari Mas Rasyidan dari Arya Wiraraja Astronomi, Cak Dana dari Surabaya Astronomy Club, sudah ya, sudah saya sebutkan semuanya ya. Gitu. Jadi dipersilahkan kepada teman-teman yang hadir ataupun monggo sesi tanya jawab sama menyebutkan nama, komunitasnya dari mana, dan ingin bertanya kepada panelis siapa, kayak gitu. Ataupun ya kayak gitu. Silakan raise your hand, reaction ya, ataupun langsung nggak apa-apa, langsung mikrofon aktif langsung nggak apa-apa. Monggo. Adakah yang ingin ditanyakan? Sharing-sharingnya tadi. Monggo langsung boleh, langsung on mic saja. Boleh izin bertanya? Nggih, monggo. Mbak Nur Latifah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Latifah Kafilah. Dari mana ya? Kalau sekarang lagi aktif di komunitas di Bandung. Ya ini, mohon maaf kalau sebetulnya sudah dibahas gitu ya. Tapi saya ingin bertanya, karena tadi gabungnya pertengahan gitu ya. Untuk yang komunitas, khususnya yang kampus ya, tadi ada apa? Kompas, terus tuh ada apa sih namanya? UINSA sama JOAC, SAC. Ya, semuanya deh nggak apa-apa. Ya, ini apa namanya tuh selama pandemi ini gitu. Bagaimana pengelolaan apa ya ibaratnya tuh kan yang bikin kita dekat antar anggota di komunitas itu kan ketemu ya, maksudnya berkegiatan bareng memang ada event bareng gitu kayak ngamat bareng atau apa gitunya. Nah kalau misalnya selama pandemi ini untuk pendekatan antar anggotanya ya bondingnya itu seperti apa gitu yang dilakukan oleh komunitas-komunitas ini gitu khususnya yang kampus gitu ya. Kalau yang kota mungkin kan masih bisa menyempatkan gitu ya. Tapi kan kalau kampus mungkin apa namanya tuh ya tapi yang dari kota juga saya minta pendapatnya gimana gitu menguatkannya gitu. Karena kan pasti ke kampus pun nggak boleh gitu ya kan, bukan nggak boleh ya, saya nggak tahu sih gimana update-nya sekarang. Tapi kan tempat berkumpul di kampus, nah ini pasti di tempat-tempat daerahnya. Atau misalnya yang di kota kan juga berkegiatan di tempat umum nggak bisa. Nah, bonding antar anggotanya itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Latifah sudah menyampaikan pertanyaannya mengenai gimana cara tetap dekat dengan anggota, bondingnya dengan anggota, meskipun di kala pandemi yang mungkin ada keterbatasan untuk tatap muka secara langsung, tetap bisa kuat ikatannya antar anggota. Dipersilakan kepada mungkin Mbak Hanif dulu, selanjutnya nanti langsung disambung aja ya ke Mbak Hanif, terus ke Cak Dana, terus ke Mas Rasyidan, dilanjut ke Mas Afan, Mas Yusam, dan ke Mbak Seabi. Monggo, Mbak Hanif. Ya, mungkin kalau saya sarannya ya tetap ketemu pasti. Setidaknya ada waktu luang, entah itu sore, entah itu malam. Kalau dari lingkungan kampus pun sepertinya masih bisa
curi-curi waktu ya untuk kumpul, meskipun tidak di dalam lingkungan kampus. Jadi tetap diusahakan untuk berkumpul, entah itu 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali itu bisa. Jadi meskipun tidak intens untuk tetap bertemu, itu setidaknya berusaha untuk tetap bertemu dan saling ngobrol. Udah itu aja sih kalau dari saya. Pasti bisa dari teman-teman untuk sekarang itu curi-curi waktu untuk berkumpul. Kayak gitu. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Anif. Monggo dilanjutkan ke Cak Dana. Gimana Cak Dana? Ya, iya, jadi kalau saran sih emang apa ya, aku gampangannya ibit Mbak Anif aja. Kita itu emang apa ya, kenapa ibit? Soalnya memang kalau nggak ketemu itu emang susah buat mau ngapa-ngapain gitu. Karena ini ini quote sing tak buat pas SMA. Gini isinya. Astronomi itu kekuatan astronomi itu terletak pada observasi. Jadi biasa nih kita yang suka astronomi itu biasanya yang kita sering utak-atik ya teleskop sih terutama. Jadi kalau misalkan kita nggak ketemu, terutama ketemunya secara langsung itu agak kurang. Emang saya juga merasakan kalau nge-zoom ngamat lewat Zoom itu ya kita cuma lihat laptop gitu aja. Gitu. Jadi emang saran yang paling utama, yang pertama dan utama itu kalau bisa ketemu, langsung ketemu aja. Gitu sih. Saya ibit dari Mbak Anif aja. Oke. Baiklah, terima kasih. Karena keterbatasan waktu ya, sudah 20.45. Mungkin saya rasa dari Mas Rasid dan Arya Wiraraja Astronomi maupun Mas Yusem, Mbak Syabi, dan Mas Afan dengan jawaban yang sama bahwa untuk tetap mendekatkan antar anggota kayak gitu, dengan bondingnya itu dengan sesekali tetap meluangkan waktu untuk ketemu, komunikasi meskipun ya secara tatap muka maupun online kayak gitu. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan link absensi. Coba cek di bagian chat. Boleh diklik terus diisi identitasnya untuk melakukan link absensi. Selanjutnya yaitu closing remarks oleh Pak Yuda ataupun koordinator dari BPA Pasuruan. Monggo Pak Yuda untuk memberikan penyampaiannya sebelum tentang simposium dan hasil simposium hari ini. Persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi saya sudah mendengarkan semua ya paparan dari narasumber yang mewakili beberapa komunitas sebelum closing remarks-nya. Jadi pertama saya lihat hampir semua komunitas atau mungkin semua komunitas rata-rata sudah melakukan kolaborasi ya. Kolaborasi kemudian sudah ya walaupun pandemi tapi kegiatannya tetap berjalan walaupun mungkin tidak dalam skup yang sangat besar tapi itu berjalan artinya rekan-rekan kegiatan jenis-jenis kegiatan itu sih tidak ada masalah. Jadi itu memang ngikutin dari wilayah mungkin kondisi masing-masing komunitas ya. Jadi mungkin berbeda-beda seperti itu. Kemudian dari tadi yang saya lihat tadi belum disampaikan terkait keanggotaan ya. Jadi jumlah keanggotaannya itu kalau bisa memang nantinya diupdate berapa yang sudah menjadi anggota tiap tahunnya berapa atau setidaknya target yang sudah dilakukan edukasi itu masyarakat itu berapa jumlahnya. Nah itu yang perlu jadi catatan untuk teman-teman semua. Nah, terkait dengan
penutup terkait simposium ini. Jadi strategi dalam melakukan edukasi astronomi di masa pandemi ada 4 poin yang perlu diperhatikan, yaitu kegiatan tetap dipertahankan walaupun ada pandemi ataupun tidak. Yang kedua, memperluas jejaring kerjasama. Jadi artinya kerjasama adalah berkolaborasi baik dengan sesama komunitas atau mungkin dengan instansi terkait. Dan kerjasama artinya sama-sama saling memberikan kontribusi. Dan yang berikutnya adalah mulai membudayakan budaya ilmiah terkait astronomi. Jadi rekan-rekan semua setidaknya minimal setahun sekali itu memunculkan artikel atau publikasi ilmiahnya atau mungkin tulisan populernya terkait perkembangan komunitasnya masing-masing. Yang saya lihat dari vokalis sudah ada, itu menyakup kegiatan teman-teman semua, di mungkin ringkasan dari kegiatan vokalis. Nah, harapan saya nantinya ada artikel yang ditulis oleh teman-teman komunitas. Jadi mungkin bisa nanti dipublikasikan di media lokal atau mungkin di medsos seperti itu. Syukur-syukur bisa dilakukan masuk di jurnal mungkin internasional. Mungkin itu dari saya 3 strategi dalam melakukan edukasi astronomi di masa pandemi ini. Dan perlu diingat, COVID ini adalah tantangan kita, tantangan dalam melakukan edukasi astronomi. Dengan adanya COVID, kita masih bisa eksis, masih bisa melakukan edukasi. Bagaimana kalau COVID sudah berakhir? Artinya itu akan berdampak sangat luas kepada masyarakat, manfaatnya akan sangat luas kepada masyarakat. Itu dari saya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak kepada Pak Yuda telah memberikan closing remarks-nya kepada kami. Semoga kami di komunitas astronomi tetap bisa mengedukasi masyarakat bersama-sama kayak gitu, dan meskipun di kala pandemi kayak gini, semoga juga kita senantiasa diberikan kesehatan sekeluarga kayak gitu. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada teman-teman panelis yang telah berkenan meluangkan waktu, juga Pak Yuda telah berkenan meluangkan waktu untuk menyampaikan dan berdiskusi pada malam hari ini. Kita setelah semua sudah menyampaikan pemaparannya, kita boleh foto bersama terlebih dahulu untuk sebagai kenang-kenangan ya momen simposium vokalis Jatim hari ini. Insya Allah akan di screenshot atau di print screen oleh Cahim. Mas Adit. Teman-teman on cam ya. Ayo foto on cam semuanya. Ada 2 slide ya, Mas Adit ya. Mas Adit. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang berkenan hadir di Simposium Vokalis Jatim 2021. Semoga kita bisa hadir di Simposium Vokalis Jatim di tahun depan, 2022, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, semoga lancar semua kegiatannya. Saya Rahmatul Umaro, mohon maaf misalkan ada salah sama hilaf dalam memandu acara simposium ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.